Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Nama saya Satria Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah perekonomian Indonesia. Latar belakang berdasarkan artikel CNBC dalam waktu 7 bulan pertama 2026, ekonomi Indonesia harus melewati berbagai tantangan, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Perang di Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak dan energi. Kondisi tersebut kemudian meningkatkan tekanan inflasi dan membuat sejumlah bank sentral memilih mempertahankan maupun menaikkan suku bunga acuannya. Di dalam negeri, pergerakan sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan kondisi yang beragam. Pertumbuhan ekonomi masih di atas 5% dan inflasi tetap bertahan dalam sasaran Bank Indonesia. Namun, konsumsi masyarakat mulai melambat, keyakinan konsumen menurun, rupiah melemah, dan pasar saham masih mencatatkan koreksi sepanjang tahun berjalan. Lantas, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia setelah melewati 7 bulan pertama? Mari kita lihat. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bila dilihat data pertumbuhan ekonomi terakhir, yakni pada kuartal pertama tahun ini, bisa dikatakan ekonomi masih tumbuh cukup solid. Badan Pusat Statistik mencatat produk domestik bruto atau PDB Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada kuartal 1 2026. Pertumbuhan tersebut bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan pada kuartal yang sama tahun lalu sebesar 4,87%. Faktor pendukung utamanya adalah pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81%. Meningkatnya kegiatan masyarakat ditopang oleh momentum hari raya juga menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi. Dan makan minuman juga tumbuh 13,14% sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan, Idul Fitri, dan rangkaian hari libur nasional. Tantangannya adalah efek musiman, yaitu adalah lonjakan angka dipengaruhi oleh siklus kalender dan hari besar keagamaan yang bersifat sementara pada awal tahun. Pada kuartal berikutnya, kuartal 2 2026, pertumbuhan tercatat sedikit melambat ke level 5,29% seiring normalisasi aktivitas dan tekanan global. Yang kedua adalah inflasi, naik tapi dalam batasan. Inflasi di dalam negeri memang tengah mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan pada Juni tercatat sebesar 3,34%. Angka ini mengalami kenaikan dari 3,08% di bulan sebelumnya. Adapun secara bulanan terjadi inflasi sebesar 0,44%. Meski naik, kenaikannya masih dalam batas toleransi yang sudah ditetapkan di 2,5% plus minus 1%. Faktor pendorong kenapa inflasi yang pertama adalah kelompok transportasi. Lonjakan bulanan didorong kenaikan tarif angkutan udara akibat libur sekolah serta kenaikan harga bensin. Kedua adalah bahan pangan. Harga komponen pangan seperti makanan, minuman, dan tembakau masih menyumbang andil besar terhadap kenaikan indeks harga. Yang ketiga adalah komponen inti. Harga emas, perhiasan, serta komoditas global tertentu turut menaikkan tekanan inflasi dari sisi penawaran. Dan yang ketiga adalah rupiah melemah lebih dari 8%. Nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator ekonomi yang mengalami tekanan cukup besar sepanjang tahun ini. Pada perdagangan awal tahun, rupiah masih berada di posisi 16.670 US dollar. Sementara pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat 31 Juli 2026, rupiah menguat 0,19% ke level 18.040 US dollar. Rupiah masih mengalami depresiasi sebesar 13.370 per dolar Amerika atau sekitar 8,22% sejak awal tahun.
faktor eksternal penyebabnya adalah yang pertama, kebijakan suku bunga. Langkah penahanan suku bunga oleh The Federal Reserve menimbulkan ketidakpastian pasar finansial global. Harga komoditas energi, lonjakan harga minyak mentah meningkatkan kebutuhan devisa bagi Indonesia sebagai negara net importir. Ketiga adalah fluktuasi dolar Amerika, yaitu karena ada pelemahan sesaat indeks dolar Amerika Serikat memberikan angin segar, namun volatilitas global tetap tinggi. Faktor internalnya penyebabnya adalah yang pertama adalah transisi kepemimpinan Bank Indonesia. Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memicu kekhawatiran pasar dalam arah independensi dan kesinambungan kebijakan moneter. Yang kedua adalah tekanan inflasi. Inflasi domestik yang merangkak naik mendekati batas atas target sasaran turut memengaruhi daya tahan nilai tukar. Yang keempat adalah IHSG. Pada perdagangan hari ini, Jumat 31 Juli 2006, per pukul 10.41 waktu Indonesia Barat, indeks harga saham gabungan IHSG terpantau menguat 0,60% ke level 6.222. Dengan posisi tersebut, IHSG telah menguat 10,25% sepanjang Juli dan berpotensi mencatatkan penguatan bulanan pertamanya sejak awal 2026. Meski demikian, sepanjang 2026 ini IHSG masih mencatatkan pelemahan sekitar 28,04% dibandingkan posisi akhir 2025 yang menyentuh angka level 8.626. Tepatnya pada akhir Januari 2026, MSCI mendadak melakukan pembekuan sementara perubahan indeks saham Indonesia karena mempertanyakan transparansi kepemilikan saham, kejelasan saham beredar di publik atau free float, serta dugaan perdagangan terkoordinasi. Pemulihan didukung oleh ketahanan ekonomi domestik, pertumbuhan GDP kuartal 2 yang stabil, serta meredanya kekhawatiran eksternal termasuk terjaganya peringkat kredit Indonesia. Indikator utama lainnya yang kelima adalah keyakinan konsumen terus menurun. Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan indeks keyakinan konsumen IKK pada Juni 2026 berada di level 117,8. Angka tersebut turun dari 120,9 pada bulan Mei 2026. Yang keenam adalah penjualan retail mulai mengalami kontraksi. Penurunan konsumsi masyarakat juga mulai terlihat dari kinerja penjualan eceran. Bank Indonesia mencatat indeks penjualan real atau IPR secara tahunan. Penjualan eceran mengalami kontraksi sebesar 3,9%. Yang ketujuh adalah lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK. Tekanan juga masih terlihat dari kondisi ketenagakerjaan di dalam negeri. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 32.389 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari sampai Juni 2026. Yang kedelapan adalah harga BBM non subsidi masih tinggi. Harga Pertamax tetap sebesar 16.250 per liter dan Pertamax Green sebesar 17.000 per liter. Meski mengalami penurunan pada Juli, harga BBM non subsidi masih lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2025. Kita berada di slide terakhir ya, terkait kesimpulan. Jadi secara umum ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan tetapi belum sepenuhnya lepas dari berbagai tekanan. 7 bulan pertama 2026 memperlihatkan adanya kombinasi antara indikator yang cukup positif dan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Lapor ekonomi Indonesia setelah 7 bulan 2026 belum bisa disebutkan sempurna, tetapi juga jauh dari buruk. Fondasi ekonomi domestik masih cukup kuat, namun Indonesia perlu menjaga daya beli, stabilitas rupiah, inflasi, serta kepercayaan investor agar pertumbuhan tidak kehilangan momentum pada paruh kedua 2026. Ini juga sejalan dengan perkembangan setelah artikel tersebut terbit. Ketika pertumbuhan ekonomi kuartal 2026 masih memperkirakan bertahan di atas 5%.
Sekian presentasi saya, Prof. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih banyak.